Bisa dimulai ini. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini Peter di ya, kelas 84. Oke. Jadi kan kita kemarin sudah adakan pertemuan ya, wawancara, dan akan dilanjutkan dengan sekarang ini kita bertemu untuk melakukan konseling individu. Oke. Tapi sebelum kita memulai lebih jauh, alangkah baiknya kalau saya perkenalkan diri dulu. Karena mungkin kita sudah lupa-lupa nama aku toh. ya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil MB. Biasa dipanggil Fadil ya, bisa dipanggil Pak Fadil atau Kak Fadil, senyamannya saja. Oke. Kemudian bagaimana kabarnya, Peter? Baik aja, Pak. Tadi sudah menyanyi, ndak gugup Ji? Tidak. Ndak gugup Ji sampai di sini? Ya, Ndak. Oke. Kalau untuk posisi duduknya ini bagus Mi atau mau geser? Cocok Mi? Oke. Kemudian, di sini ada PowerPoint kan? Ini yang akan jadi rujukan kita dalam proses konseling kali ini. Oke. Kita masuk di pengenalan dulu ya. Ini kan pertama itu ada konselor. Nah, konselor itu saya sendiri sebagai guru BK gitu. Kemudian di sini ada konseli. Nah, konseli ini siapa ya? Konseli itu kamu di sini sebagai siswa. Oke. Kemudian kalau konseling, nah itu kegiatannya yang ini, yang kita adakan ini itu konseling. Jadi konseling adalah pertemuan antara konselor dan konseli ya gitu. Kemudian dalam bimbingan dan konseling itu juga ada namanya asas. Ditahu apa asas? Asas itu adalah norma atau aturan. Jadi di dalam bimbingan dan konseling kita juga punya aturan-aturannya yang harus ditaati atau tidak boleh dilanggar. Yang pertama ada asas atau aturan kesukarelaan. Jadi di sini kan kita buat pertemuan. Ya, apakah Peter datang ke sini, datang dari kelasnya ke sini itu sukarela atau tidak? Ikhlas dong ya, begitu. Oke, ya. ikhlas berarti asas kesukarelaan ini terpenuhi karena Peter kesininya itu ikhlas. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, namanya terbuka ya kita harus terbuka begitu. Kan kita ini mau diskusi, kita mau diskusi tentang permasalahannya Peter. Nah, nanti kita bahas dan untuk efektivitasnya bagaimana itu saya harap Peter bisa terbuka, ini namanya terbuka, agar kita bisa cari solusi sama-sama terkait permasalahannya Peter ini. Kita bisa cari solusi yang baik, kita bisa carikan solusi yang efektif bagaimana. Oke. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting, ini ada asas kerahasiaan. Yang namanya rahasia, di sini kita menjaga rahasia antara kita berdua. Jadi dalam proses konseling ini, Peter nanti sampaikan ke saya informasi-informasi apa yang sekiranya membantu atau penting untuk disampaikan kepada saya, itu disampaikan saja. Soal rahasia, nah itu harus dijaga. Nanti saya berjanji akan menjaga rahasia ini. Dari rahasia ini dijaga oleh kita berdua. Oke, nanti kita buat janji ya terkait ini. Oke, kemudian kalau kita sudah masuk dalam prosesnya, tentu ada tahap-tahapnya. Nah, pertama itu tahap awal. Tahap awal itu ada ini. Ini attending atau penerimaan. Yang dimulai sejak tadi waktu Peter datang ke sini. Itu saya terima Ki secara baik, saya terima Ki agar mau Ki terbuka dengan saya. Nah, itu ini disebut attending atau penerimaan. Tujuannya apa ya? Agar siswa yang dalam hal ini itu Peter bisa terbuka ke saya. Tidak merasa tertekan kayak biasa kan kalau guru-guru BK tuh marah-marah. Nah, itu sebenarnya tidak boleh begitu. Kita harus baik biar siswa juga mau terbuka sama kita gitu. Jadi kira-kira Peter mau jika terbuka sama saya? Ya. Mau? Oke, kemudian selanjutnya kan ini tahap awal. Selanjutnya ada tahap inti yang isinya itu ada ini, eksplorasi, ini dan ini. Nah, eksplorasi ini namanya eksplorasi ya kita menjelajah. Kita menjelajah permasalahannya Peter ini dari awal sampai akhir, dari penyebab, dampak dan apalah itu. Nah, itu masuk di tahap eksplorasi ini atau tahap menjelajah. Kemudian di personalisasi, ini itu tujuannya agar Peter ini memahami apa yang jadi penyebab masalahnya. Begitu. Jadi Peter ini tahu bilang, "Oh, jadi saya ini begini karena begini. Saya begini karena begini." Sehingga bisa nanti berpikir sendiri bilang, "Oh, berarti tidak boleh kayak begini. Berarti ini penyebabnya begini. Berarti tidak harus kayak begini, tidak boleh kayak begini." Gitu. Kemudian di sini ada inisiasi. Nah, ini tuh kayak tahap kerjanya. Tahap kerjanya. Jadi ada nanti satu teknik yang saya ajarkan ke kita.
yang tujuannya itu untuk apa ya? Sedikit membantu lah untuk menghilangkan kebiasaannya Peter ini yang kemarin sudah kita dapat di wawancara kan. Oke. Kemudian yang terakhir ada tahap akhir atau terminasi penutup. Ya pasti tahu nih bagaimana penutup toh. Oke. Kayak penutup pada umumnya sih ini. Oke. Apakah setelah penjelasanku tadi siap Miki? Siap Miki masuk ke dalam mana ini? Ya. Siap. Oke, kalau begitu biar lebih tidak tegang lagi bagus kalau main Kidi. Sebelumnya mau anu dulu karena aku kasih kini mic begini biar kedengaran suaranya toh karena di luar lagi ribut. Sabar. Astrid. Lihat ini kalau berhenti nah. Kalau bulat itu anunya di situ berarti berhenti. Lihat ini. Oke, 1 2 3. Oke, apakah siap Miki melangkah ke tahap selanjutnya Peter? Ke tahap inti kita. Ya. Oke, sebelum kita melangkah ke situ bagusnya kapan kalau kita main dulu di biar lebih rileks lagi. Oke. Ini ada satu permainan yang saya cari semalaman yang saya dapat ini. Ditahu nih gak ini? Permainannya ini teka-teki. Enggak tahu. Tidak. Oke, jadi ini namanya tuh hitung hari. Jadi ini tuh clue-nya, hitung hari. Oke. Kan dalam satu hari itu ada berapa hari? Satu hari ada berapa hari? Satu minggu berapa hari? 7. Ini Selasa, Rabu, sampai Minggu. Oke. Nah, jadi 2 tambah 2, ini kita main Mina. 2 tambah 2 itu 4. 3 tambah 3, 6. 1 tambah 4, 5. 7 tambah 2 berapa? 9. 9. Salah. 2. 7 tambah 2 2. Oke. Dengar clue-nya nah, hitung hari. Oke. Jadi 7 tambah 2 tadi 2. 2 tambah 2 4. 5 tambah 1 6. 1 tambah 1 2. 2 tambah 8. 2 tambah 8 3. Paham? Enggak. Tekan lagi. Tekan lagi. 3 tambah 3 kan 6. 7 tambah 0 7. 1 tambah 3 4. 4 tambah 4 4 4 tambah 4 1. Pasti mau kita tahu bagaimana rasanya toh? Oke. Jadi kan ini clue-nya hitung hari toh. Jadi dalam satu hari itu ada 7. Ini Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu. Jadi kalau semisal bilang Kak 4 tambah 4 berarti hitung Ki. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kan habis itu nggak ada hari setelah Minggu berarti ulang lagi dari awal. Senin hari pertama berarti 4 tambah 4 1. Begitu. Karena jadi 7 tambah 2 tadi kan 2 toh. Sudah sampai 7 dan menghitung lagi. Senin, Selasa berarti 2. Oke. Mungkin bisa Miki ke tahap anu di ke tahap inti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi tugas kita di sini akan mengeksplorasi terkait masalahnya Peter. Oke. Tapi sebelum itu bagus kalau kita bahas-bahas kegiatannya dulu tadi di. Karena kulihat tadi kita kayaknya bagus sekali performnya di sana. Oke. Tadi kan kita ndak belajar. Ya. Terus kita apa ya? Tampil. Nah, itu persiapannya bagaimana sih? Persiapannya kamu untuk menyanyi itu bagaimana? Udah persiapan kakak, tiba-tiba tadi dipanggil. Udah persiapan. Oh, yang tadi dikabari kayak itu jam 8 disuruh langsung di jam 8 langsung dikabari disuruh menyanyi. Wah, berarti hebat gini. Itu lagunya tadi lama mi dihafal atau bagaimana? Baru kemarin dulu. Hah? Baru kemarin dulu. Baru kemarin dulu. Lumayan tadi lumayan tinggi tadi tuh lagunya aku rasa. Tapi bisa jadi. Terus tadi kalau nggak salah sebut moderator. Itu ada gangguan, oke. Tadi kalau nggak salah ada sebut itu moderator bapak. Nah bilang kalau kamu ini juara 1 se-Kecamatan Tamalate itu lomba apa? Mau menyanyi kak. Lomba menyanyi. Diadakannya di mana? Di Pantai Losari. Pantai Losari. Jadi kita bawakan nama pribadi atau bawa nama sekolah? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Iya. Oke. Kemudian kan kita sudah bahas tentang jadi nyanyi itu hobinya. Jadi ini hobinya. Oke. Kalau begitu bagaimana kalau kita bahas pelajaran? Nah, ini seru ini pasti.
Pelajaran apa yang paling disuka? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia karena Karena seru sih. seru itu bahasa Indonesia belajar apa sih? Tentang mewawancarai orang, tentang bikin komik, buku cerita. Bikin komik. Ya, Kita suka bikin komik. Bikin buku cerita sudah. ya. Sudah pernah bikin. Boleh kulihat? Tak boleh. Tapi ada panjang. Berapa halaman? 28. 28. Ceritanya tentang apa? Tentang maling kundang. Tentang maling kundang. Oh. Itu ceritanya di dalam diubah atau mengikut dari dongengnya juga? Ada sedikit diubah. Ada. Itu dari pemikiran tak langsung. Maksudnya kayak terus gambarnya bagaimana? Digambar sendiri. Kayak iya. Digambar sendiri. Ada tuh yang kayak yang dikutip jadi batu itu digambar. Hebat. Jadi saya juga hobi menggambar sebenarnya, cuman mungkin enggak sejago kamu ya, cuman gambar. Oke, bahasa Indonesia. Kemudian yang tidak disuka pelajaran apa? Bahasa daerah. Bahasa daerah. Ada pelajaran bahasa daerah? Ada bahasa Makassar. Bahasa Makassar karena Banyak sekali catatannya. oh itu misalnya kalau gurunya masuk mengajar itu harus pakai bahasa daerah kah? Iya. Harus pakai. Ditahu aja bahasa daerah sini. Agak sulit. Di- dari kecil ke di sini. Dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD, sekarang kelas 2 SMP, berarti 8 tahun dan masih belum pergi tahu bahasa daerah. Berat berat juga sih sebenarnya tuh di kampungku itu 7 tahun malah, tapi tidak kita jauh bahasa daerahnya. Jadi bagaimana nih itu komunikasinya kalau dalam sekolah? Lewat teman. Lewat teman. Iya. Kalau ada mau ditanya guru, Lewat teman. lewat teman. Wah, baru ketahui ada pelajaran bahasa daerah. Kemudian di sini kan ada sudah kita dibahas hobi, hobinya menyanyi dan jago. Hobinya juga menggambar, sudah buat komik, jago juga. Tapi tidak suka bahasa daerah. Oke. Mungkin bisa mungkin mulai relax Ki. Tidak ada tegang sedikit pun, tidak ada. Oke. Ini mungkin kita bisa mulai di ini yang tadi sudah saya jelaskan di sini. Coba mungkin bisa kita ceritakan itu tentang masalah yang ditulis kemarin yang di kertas yang saya masuk di kelas tadi itu. Itu kalau kayak masalah pribadi itu kan, masalah pribadi saya itu ketika saya merasa saya ada masalah sekecil apapun itu pasti saya akan merasa kecewa dan akan menangis. Nangis. Iya. Jadi Peter ini punya masalah kalau buat kesalahan apapun itu, baik itu kecil, baik itu besar, itu selalu menangis biar itu masalah kecil. Iya. Masalah kecil. Oke. Kemudian untuk yang sosialnya kemarin ada ditulis toh? Itu kalau nggak salah ingat Kak, masalah sama teman. Iya. Itu bisa diceritakan Kak? Kalau itu ini lagi ulangan terus teman tiba-tiba datang minta jawaban tapi saya ndak kasih. Iya. Nah terus tiba-tiba dia kayak pergi ke teman-teman yang lain suruh bilang jangan ditemani Peter, jangan ditemani Peter. Oh, jadi dia pengaruhi teman-teman yang lain Supaya untuk. jangan teman saya. Terus bagaimana tanggapan yang lain? Apakah dia tidak temani kita atau bagaimana? Masih nak temani tapi. Berarti tidak ada dengar itu orang. Iya. Berarti siapa namanya itu orang? Boleh spill nih. Inisial. N. N, cewek. Iya. Cewek minta jawaban sama cowok. Wah, terbalik nih kayaknya dunia. Saya dulu cowok yang minta jawaban sama cewek. Tapi sekarang baik nih hubungan tas sama dia. Pindah sekolah. Oh, pindah sekolah. Oh, jadi bisa dikatakan itu masalahnya sudah tidak ada nih karena tidak ada nih hubungan dengan dia karena dia sudah pindah sekolah. Tapi mungkin ada sedikit mungkin yang bisa kita bahas tentang itu dan bisa kita adakan pertemuan lain lah nanti. Ya nanti saya yang rencanakan lah gitu. Kita sesuaikan juga dengan jadwalnya Peter toh karena sabarnya ada penyampaian panjang. Panjang nih. Oh, bilang kasih keras misalnya nanti suara tadi.
Oke, jadi mungkin bisa ki atur anu nanti toh jadwal tak dan kusesuaikan juga dengan jadwalnya Peter karena kulihat-lihat lumayan padat kita toh. Karena ikut ki juga paskib dan rapatnya itu tiap hari kalau tidak salah ya. Kutanya kemarin teman itu nah bilang kita rapat tiap hari kerja. Terus kalau hari libur dia itu anu kalau hari Senin sampai Jumat itu rapat. Kalau Sabtu sampai Minggu latihan. Oh, jadi full kini berarti harus ke anu ini apa artis ini kapan konseling gue aja apa ada waktunya juga kayak oke oke kita mulai gali nih masalahnya Peter. Oke, apakah pernah ki sering merasa kesalahan sekecil sekecil apapun itu menjadi besar? Pernah ki rasa kayak misalnya masalah kecil hilang pulpen lah, hilang pulpen terus tiba-tiba jadi kemana-mana masalahnya, tiba-tiba jadi apa ya, tiba-tiba jadi besar saja, ada saja masalah yang baru begitu. Pernah? Wah, kalau gitu enggak sih. Enggak, Ya. berarti tetap masalah kecil tetap kecil, besar ya besar. Kemudian apakah pernah ki menangis? Apakah kalau menangis ki itu nah buat ki lebih tenang kah setelah buat ki itu kesalahan? Iya, karena Tenang, ya, berarti memang aduh ributnya di apakah kalau menangis ki ini buat ki lebih tenang dan ternyata lebih tenang. Oh, berarti memang ini menangis kayak apa ya? Kayak kebiasaannya, kebiasaan. Cuman kalau kurasa nah, kalau kita terlalu banyak menangis gitu, ya memang boleh, enggak masalah sebenarnya menangis. Cuman kalau keterusan ya bahan juga jadi bakal jadi kebiasaan nanti kan nggak bisa ki atur emosi tak karena kan kita juga sudah mau beranjak dewasa. Jadi bagusnya kalau kita bisa atur emosi tak dengan baik. Kan emosi itu bukan cuman marah, bukan cuman membentak apa segala macam. Emosi kan juga tuh menangis, sedih. Jadi itu. Kemudian apa yang biasa pertama kali dirasakan ketika buat kesalahan? Kan sebelum kan menangis ini sepersekian menit lah, sepersekian jam toh baru kita menangis. Nah, sebelum kita menangis itu apa yang dirasa kalau buat kesalahan? kayak merasa kecewa sih kakak, sedih, tiba-tiba nangis. Oh, berarti bertahap. Iya, Jadi kecewa, aku pernah buat salah. Terus kecewa, oh tadi sedih, iya. sedih langsung lama-lama meledak, nangis. Oke. Kemudian bisa mungkin diceritakan penyebab terakhirnya ini kita tadi bilang ada tadi bercakapan tadi luar kita bilang seminggu kemarin minggu lalu itu kita masih menangis satu kali toh itu mungkin bisa diceritakan kenapa bisa begitu Karena ulangan. ulangan Iya, ulangan baru pas dikasih tahu siapa yang remedial ternyata ada namaku. ada namamu jadi itu langsung menangis saat itu juga atau jeda dulu Jeda dulu. jeda ada jadwalnya oke oke Pak. Kemudian bagaimana reaksinya orang-orang di sekitar tak ini? Teman, guru atau orang tua mungkin bagaimana reaksinya terhadap kita ini kalau menangis Ki? Kalau nak tahu Ki sering menangis. Atau ndak nak tahu? Enggak. Ndak. Oh, berarti dipendam ini manunya. Ndak pernah diceritakan ke orang. Oke. Berarti saya terhormat ini karena cuman saya jangan di. Oke. Kemudian menurut tak apa penyebab yang buat Ki merasa kesalahan itu besar sekali sehingga menangis Ki kan kayak normalnya orang kalau menangis itu kayak bilang stres sekali kayak pusing sekali. Nah itu bagaimana tak bagaimana dianggap itu sebuah masalah kan kita bilang tadi biar masalah kecil masalah besar itu tetap menangis berarti logikanya nah kalau berarti kita tidak bisa anggap enteng sebuah masalah. Nah, itu bagaimana bagaimana contohnya? Ya, semisal masalah kecil bisa buat Ki menangis. Itu coba bisa diceritakan. Kayak eh, masalah kecil itu tuh kak, kayak biasa mungkin bisa berdampak ke teman-teman yang lain itu pasti kayak buat kak pasti sedih menangis karena kayak itu saya rasa itu kayak masalah itu untuk diriku tapi ternyata bisa berdampak untuk yang lain. Jadi itu yang buat Ki sedih. Iya. Kalau masalah kecil, contoh masalah kecil itu bagaimana?
Apa masalah kecil yang pernah buat Kim nangis? Em, Kehilangan barang mungkin. oh iya pernah Kak. Apa? HP. Aduh, bukan barang kecil. Bukan masalah kecil itu. Besar itu besar. Saya juga menangis kamu kalau hilang HP. Yang apa nih? Yang kayak hilang buku atau hilang komik yang sudah dicerita Oh, tadi. buku cetak. Buku cetak hilang, menangis gitu. Iya, kan di situ peraturan dari perpustakaan itu kan kalau hilang Oh, satu buku cetak itu diganti 50.000. 50. Iya, baru di situ pergi Kak kerja kelompok. Pas ku pulang dalam itu buku. Udah ada. Iya, Jadi yang ganti siapa? saya. Kamu, karena kamu yang pinjam. Tapi ngomong-ngomong, aduh, ributnya itu tuh Kang. Ngomong-ngomong, ada jika orang masuk di perpus. Kenapa kalau pergi ke kantin, tidak pernah kulihat orang di perpus? Atau memang tertutup? Iya, jarang. Jarang memang. Memang masih anak SMP sih kayaknya suka baca yang bergambar ya. Iya. Tapi banyak sih kayaknya buku bergambar di sana, tapi tidak ada tuh yang dibaca. Iya. Hmm. Kenapa? Apa yang dipikirkan ke diri tak sendiri ketika buat kesalahan? Apa dipikir ke diri tak? Misalnya, kayak misal kita gagal ulangan lah, kayak tadi yang minggu lalu tuh bilang. Ada ndak pikiran kayak bilang, aduh gagal kak orangnya, saya orang paling, mohon maaf nah, ndak maksud apa apa nih, saya orang paling gagal di dunia, saya orang paling bodoh di dunia. Ndak ada pikiran begitu? Ndak. Berarti yang buat kita menangis cuman kecewa, kecewa. Tidak ada pikiran-pikiran apa kayak begitu? Ndak ada. Cuman kecewa saja. Oke. Cuman mungkin ya kan ini kita masih di tahap menjelajah ya. Nanti mungkin di tahap personalisasi kita atau tahap memahami masalah mungkin bisa terungkap lah. Ada pikiran-pikirannya Peter ini sedikit yang tidak dipahami begitu sehingga buat Ki menangis. Karena kan tidak mungkin kayak apa ya buat Ki kesalahan terus tiba-tiba menangis. Pasti ada lah yang dipikirkan. Kayak semisal buku tadi hilang tuh, pasti ada dipikirkan, "Hai, gimana maka dapat uang ini? Mahalnya lagi 50.000." Nah, dari itu ya menangis. Nah, begitu. Sama dengan yang tadi itu, oke. Jadi mungkin bisa kita gali nanti ya. Oke. Kemudian menurut tak apa yang buat Ki sulit untuk menahan tangis ketika buat Ki salah? Apa yang sangat sulit sekali? Kayak Kayak misalnya tuh buat Ki kesalahan, terus kan kita tuh menangis. Berarti nggak bisa ditahan itu tangis dong. Apa yang kira-kira buat Ki? Apa yang kira-kira buat Ki nggak bisa kita tahan itu air mata tak keluar? karena kayak kurasa kecewa sekali sama itu masalah jadi kayak nggak bisa gitu. Nggak bisa jadi meledak. Iya. Oke. Kemudian pernah nggak dirasa kalau menangis itu nah buat Ki lebih lega? Pernah. Oh iya tadi di awal juga sudah dibilang ya kalau menangis itu langsung lega ya. Oke. Kemudian ketika tidak buat Ki kesalahan, pernah Ki ndak apa? Pernah Ki ndak tidak menangis atau tidak kecewa begitu? Pernah? Contohnya? Kayak misalnya ini apa? Kayak misalnya nah, buat Ki kesalahan, tapi ndak menangis Ki. Pernah? Iya pernah. Ndak pernah. Berarti menangis terus. Iya. Oke, itu kalau boleh tahu dari kapan? Dari kapan kita begini? Pertama masuk SMP. Pertama masuk SMP berarti sudah menjelang jalan 2 tahun ini. Itu kira-kira kalau bisa dihitung-hitung sudah berapa kali kayak begitu? Mungkin Nggak bisa dihitung jari. Nggak bisa dihitung jari. Oke. Berarti banyak, Di. Kemudian kan tadi kita bilang tidak ada orang yang tahu kebiasaan tak ini. Tapi kalau kutanya gini, menurut tak apa yang nak pikirkan orang-orang kalau nak tahu kayak begitu? Kalau nak tahu kayak bilang, ih ternyata Peter suka menangis, ternyata Peter begini. Apa kira-kira tanggapannya teman tak begitu? nggak tahu nih. Nggak tahu. Iya. Apakah na jauhi Ki atau na nasihati Ki atau bahkan na bantu Ki begitu? Kira-kira apa? Mungkin kayak nabantu kayak Semangati sebagai teman. Karena sering Ki juga aku pantau-pantau, kulihat-lihat ya kayak akrab sekali Ki sama teman tak. Semoga ndak munafik gitu. Semoga ndak Ji. Kalau orang tua, bagaimana kira-kira tanggapannya? Kalau nggak tahu ternyata Peter ini begini. Nggak tahu. Nah, pasti dinasihati juga lah. Karena saya yakin disayang jadi di rumah. Aman-aman di rumah tuh. Nggak ada siapa apa. Oke. Kemudian apa pendapat tentang begini?
Pernah tidak berpikir kalau masalah ini sebagai bagian dari pembelajaran? Kan ada orang yang bilang guru terbaik adalah pengalaman. Pernah tidak berpikir begitu? Pernah. Contohnya, Kayak kalau semisal bikin kak suatu masalah kakak baru kayak selesai mah itu menangis, pasti kayak berpikir kak kayak mungkin ini setelah saya membuat masalah ini kayak saya mendapat pelajaran supaya saya tidak dapat mengulangi masalah ini. ada pelajarannya lagi. Oh, berarti masalah-masalah yang sudah dilakukan selama ini tidak ada yang berulang. Berarti itu cuma satu-satu, tapi banyak. Iya. Oh, berarti banyak masalah tak berarti. Berarti itu bertahap ya, bertahap. Mau buat kesalahan, terus kecewa, terus menangis, terus terus belajar dari pengalaman. Oke. Kemudian pernah kinda coba menenangkan diri sebelum menangis. Misal buat ki masalah toh, buat ki masalah misal itu itulah yang tadi ulangan. Jelek nilai itu tuh remet, remet ki. Kemudian pernah kinda menahan diri biar tidak menangis, Pernah sih kak tapi kayak nggak tapi bisa. tetap Iya. gak gagal, tetap meledak. Oke. Berarti itu yang harus kita. Oh, sebenarnya harusnya mencatat sih. Tunggu ya, aku ambilkan pulpen dulu nah. Oke, ini ada kertas. Nanti kita sembari berdiskusi. Nanti kusuruh ki mencatat nah. Oke, kan bilang kita tadi pernah ki coba tapi gagal. Oke, coba mungkin bisa ditulis dulu di sini Peter. Apa itu kak? Bilang saya pernah mencoba untuk berhenti menangis, namun saya gagal. Saya pernah mencoba untuk berhenti menangis, namun saya gagal. Wah, ributnya itu di debat ketua OSIS di. Iya. Ah, lebih panas daripada pilkada itu, Kabang. Tapi apa itu kak? Namun saya gagal. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini yang dicatat di sini nanti bakalan kita diskusi di tahap inisiasi tadi atau tahap kerjanya. Oke. Kemudian pernah ndak ada suatu kejadian atau masa begitu yang buat Ki lebih gampang nangis daripada yang masalah lain? Berarti semua sama Ji, sama Ji. Nggak ada yang dibeda-bedakan masalahnya. Biarpun masalah kecil, masalah besar tetap meledak. Oke. Kemudian bagaimana reaksi teman tak ini terhadap Anuta tadi? Kan karena nggak tahu berarti nggak ada ya? Iya. Berarti nggak ada. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya ini Napiter. Oke, pertama, menurut tak bagaimana pandangannya orang kalau ngeliat Kim nangis yang tadi itu? Oke, mungkin bisa Mi dijawab kayak gambaran kasarnya lah. Kayak semisal apa gitu. Kayak mungkin makasih kak semangat. Kasih semangat. Contohnya, Kayak semisal ngeliat kak menangis karena ulangan toh kak, mungkin bisa kak makasih semangat kayak masih bisa aja kayak masih bisa aja aku ulangi lagi. masih bisa jadi remedial. Iya. Tapi tidak bisa kasar. Tapi kira-kira bilang Ika bilang, kenapa kok sama-sama bikin nanti remedial? Enggak, oh berarti enggak semua membantu itu Ji. Iya. Apa ya, lumayan lah itu kalau ada niatnya mau membantu begitu, alhamdulillah. Kemudian apa? Pernah enggak? Apa yang ingin diubah dari cara tak respon ini emosi tak? Kan emosi tadi sudah dijelaskan tuh bilang bukan cuma marah, emosi itu mencakup menangis juga. Jadi apa yang mau diubah dari cara tak merespon ini? Kayak ditanggapi ini emosi tak? Apa yang mau diubah? Enggak ada. Nggak mau dirubah berarti mau ki begitu. Begini, jelaskan begini. Nggak mau ki ubah kayak itu kebiasaan menangis tak? Mau, mau toh. Oke, karena nggak mungkin Diki juga mau begitu tiap hari toh. Ya walaupun bikin tenang, mungkin ada cara-cara lain lah yang bisa digunakan untuk itu toh. Oke, jadi singkatnya di sini mau ki ubahi. Oke, kemudian bagaimana cara tak
Bagaimana menurut tak cara yang lebih baik untuk ekspresikan ini emosi tak? Cara yang lebih baik selain menangis apa? Mungkin kayak dengan cara kayak lebih sabar sih kali. Lebih sabar. Iya. Bisa juga hobi. Bisa juga Menyanyi. dengan hobi Iya, menyanyi. iya. Nah, begitu. Jadi kalau misal buat kesalahan bisa aja langsung kayak tapi masuk akal kak kalau misal remedial lagi nah remedial terus tiba-tiba menyanyi maafkan. Enggak gitu. Masuk akal. Enggak. Berarti diam Iya. dulu sejenak baru nyanyi. Oke. Kemudian apa yang biasa diharapkan apa yang biasanya diharapkan kalau dari orang lain kalau menangis Ki? Apa yang diharapkan dari mereka? Apakah bantuannya mereka atau simpatinya mereka, empatinya mereka begitu itu? Ditahu jika apa yang empati dan simpati? Tidak. Oke, empati itu adalah kita turut ikut berperasaan seperti mereka. Misal Peter sedih, nah, saya sebagai konselor itu ikut sedih. Ya, saya mengerti perasaan Tanah. Nah, itu empati. Kalau simpati, ketika kita menangis, bilang, "Ah, hilang uangku 12.000 kalau gitu. Saya juga ikut menangis. Nah, itu simpati. Jadi yang Peter mau itu dari teman-temannya ketika menangis itu begitu. Empati dan simpati. Jadi teman itu ikut turut sedih juga karena masalahnya Peter, kemudian dia bantu gitu. Oke. Kemudian menurut tak apa pentingnya memaafkan diri sendiri? Penting atau tidak memaafkan diri sendiri? Penting karena sadar begini. Itu pentingnya memaafkan diri sendiri biar bisa kita bantu untuk memahami masalah tak biar tidak berlarut-larut Ki bilang oh ya saya paham saya cuma bisa sampai di sini kemampuanku cuma bisa sampai di sini dan saya tidak harus berlarut-larut dalam kesedihanku ini. Bagus tidak begitu? Bagus, berarti mau Ki cobai. Oke. Kemudian apa yang menurut tak menjadi penyebab utama sulit mengontrol emosi? Sulit dikontrol itu menangis tak? Apa yang menjadi penyebab utamanya? Karena eh, kayak merasa kecewa sekali, jadi kayak nggak bisa ditarik. Keras suara tak? Kayak merasa kecewa sekali dengan apa yang kebuat tuh kak, kayak kesalahan yang kebuat, jadi kayak nggak bisa ditahan menangis. Apakah pernah Ki coba lakukan menyanyi sebelum kan bilang kita tadi apa yang bisa dilakukan selain menangis tuh menyanyi. Pernah Ki tidak coba menyanyi sebelum menangis? Kan buat Ki kesalahan tuh. Pernah Ki tidak buat sesuatu selain menangis begitu? Nggak. Enggak, berarti memang harus menangis. Oke, berarti ini kayak di. Kemudian bagaimana menurut tak kebiasaan ini pengaruhi hubungan tak? Selain itu, tapi sebenarnya kayaknya enggak ada ya. Kayaknya enggak ada sih hubungannya ini masalah tak dengan pertemanan tak. Iya. Karena teman-teman tak juga enggak tahu ya. Iya. Begitu tuh. Iya. Oke. Kemudian apa hal kecil yang menurut tak bisa nabantu Ki mengurangi rasa takut tak ini terhadap kesalahan yang dilakukan? Misal ada ndak hal-hal yang mungkin bisa dilakukan Peter untuk buat tidak terlalu takut untuk buat kesalahan gitu. Karena begini, kalau aku tanya kita takut tidak buat kesalahan? Takut karena ndak mau menangis. Ada ndak hal-hal kecil yang mau dilakukan begitu? Biar tidak takut Ki buat kesalahan. Ada saranku satu, tapi bagusnya Peter dulu yang bilang. Ada ndak? Nggak ada sih. Nggak ada, mungkin nggak tahu ya. Oke. Ini ada teknik satu, namanya itu thought stopping ini nih. Thought stopping ini. Bahasa Inggris, itu bahasa Inggris. Ini thought ini pikiran. Pikiran, stopping ini berhenti. Jadi menghentikan pikiran. Jadi ini artinya. Ini tuh teknik dalam konseling begitu. Nanti akan kubahas lagi. Kemudian apa yang biasanya buat Ki merasa lebih tenang setelah menangis? Apa yang buat Ki? Apakah ada perasaan lega atau apa? Ya lega sih. Lega, Iya. yang kayak di awal tadi ya. Oke. Kemudian menurut tak bagaimana caranya membangun keberanian? Bagaimana cara tak bangun keberanian untuk menghadapi masalah? Nggak ada. Oh berarti masih masih abu-abu ini ya. Iya. Oke, nanti akan saya pandu Ki. Oke. Hai. Oke, lanjut nah itu ada gangguan tadi.
Kemudian apa hal positif yang bisa dipelajari dari kesalahan yang dibuat? Apa hal positifnya? Contoh, hilang buku. Yang tadi di perpus itu, apa hal baiknya yang bisa dipelajari dari hilang buku itu? Kayak saya mempelajari jangan terlalu teledor untuk Oh iya, menyimpan betul sebuah betul betul barang. betul. Jangan teledor atau jangan Iya, cuai. Oke. Berarti itu salah tak? Berarti diakui itu salah tak? Oke. Apakah teman-teman lain tidak ada kontribusinya untuk membantu bayar? Tidak ada. Karena kan itu untuk kerja kelompok. Tidak ada. Jadi itu kita dikasih sama orang tua. Marah ndak orang tua? marah. Dimarahi Ki. Iya. Ada kontak fisik? Nggak ada Ji. Cuma marah. Ya, pasti ada juga lah nasihat-nasihat dari orang tua toh. Oke, kita sudah sampai di tahap kerja nih Peter. Akan kita pelajari satu teknik yang saya percaya bisa membantu Peter untuk keluar dari masalahnya. Oke, ya ini nama tekniknya itu ini. Thought stopping. Sudah dijelaskan tadi toh? Menghentikan pikiran. Wait, please. Oke. Jadi sudah ada tadi teknik yang kusebutkan di awal toh, namanya thought stopping. Jadi kujelaskan sedikit nah. Teknik thought stopping itu adalah menghentikan pikiran yang dimana dalam bimbingan dan konseling itu digunakan untuk siswa-siswa. Nah dalam hal ini kan Peter untuk berhenti berpikiran-pikiran negatif. Karena kan setiap permasalahan yang berasal dari pikiran, setiap masalah yang berasal dari pikiran, kayak masalah emosi yang sering menangis tadi itu kayak Peter toh, masalah dengan teman itu apa ya, penyebab besarnya itu ada dari pikiran negatifnya. Kayak misal Peter sering menangis, itu pasti Peter sering merasa bilang, aduh saya ini orangnya gagal, saya ini orangnya begini. Nah itu yang mau kita hentikan. Jadi gunanya teknik ini apa? Untuk menghentikan pikiran-pikiran yang seperti itu, pikiran-pikiran yang negatif. Ditaji negatif tuh pikiran yang tidak baik, begitu. Oke, jadi dan ini juga sudah ada penelitiannya oleh ahli-ahli lah, ahli-ahli di luar sana atau di luar negeri di mana dan terbukti efektif untuk mengurangi masalah-masalah yang sama aja dengan Peter ini, gitu. Oke, mungkin bisa Miki mulai di mau Jiki coba kah? Mau toh? Oke, mau Jiki keluar dari masalah ini toh? Oke. Menurut tak bicaraku ini terlalu cepat enggak sih? Terlalu cepat. Kulambatin Midi. Oke, di sini ada tahapannya toh. Mengidentifikasi pola pikir negatif yang berulang. Ini mengidentifikasi adalah mengenali pola pikir yang tidak baik secara berulang. Nah, itu kira-kira semisal kayak buat kesalahan contohnya nilai jelek atau ulangan toh itu pikiran-pikiran apa yang biasa muncul di kepala tak? Kayak kusebutkan Midi, mungkin kita tidak tahu toh. Takut Ki dimarahi sama orang tua. Termasuk tulis di sini Pak. Tulis sih. Saya takut dimarahi sama orang tua. Saya takut dimarahi sama orang tua. Saya takut dimarahi sama orang tua. Kemudian saya takut tidak naik kelas. Itu masuk juga? Iya. Oke, tulis. Grace, masuk ya? Masuk video? Masih? Bentuk kotak ini? Bentuk kotak ini anunya merahnya? Oh. Kasih diam dulu itu. Kasih diam. Kemudian takut kak jelek nilaiku di rapor. Masuk? Oke. Nah itu kan contoh-contoh pikiran begitu. Itu yang dipikir memang mungkin apa ya, memang mungkin tidak sadar Ki, cuman secara tidak langsung lah itu otak tak berpikir begitu sehingga meledaklah ini meledak emosi menangis karena ini yang dipikir begitu. Jadi mungkin ini 3 dik. Oke. Kemudian tahap selanjutnya kan kita sudah kenali ini toh pikiran-pikiran begini. Kemudian yang kedua itu kita buat kode untuk setidaknya kalau semisal kodenya begini nah. Oh berarti kita itu kode yang buat Ki harus berhenti. Yang buat Ki harus berhenti berpikiran begitu. Berpikiran ini negatif, berpikiran tidak baik. Jadi kita sepakati dulu kodenya. Kira-kira Peter maunya bagaimana? Ini sudah ada aku sebutkan. Bisa kita coba bayangkan lampu merah atau cubit tangan atau
bayangkan Ki tanda stop. Kita sukanya yang mana? Cubit tangan. Cubit tangan, Ya. biar terasa, Iya. biar lebih gampang. Karena kalau mau bayangkan sesuatu nggak sempat ya, keburu kemana-mana pikiran. Oke, berarti kita sepakati saja cubit tangan ya sebagai kodenya ini. Oke. Kemudian kita setelah kita mengenali ini, terus kita buat kode, selanjutnya kita ganti pikiran-pikiran ini. Semisalkan kita sudah gini toh, apa ini kah? Saya apa ini? Coba Cah. Saya takut dimarahi sama orang tua. Saya takut dimarahi sama orang tua. Nah, ketika kita berpikiran begini, itu langsung cubit tangan, langsung cubit. Semisal, coba berpikir kayak begini. Coba pikirin dulu, bayang begini, coba. Coba contoh. Ya, mungkin begitu. Kayak berpikir, bagaimana coba gitu dah. Terus kalau sudah kita berpikir, cubit tangan tak. Cubit sekeras mungkin, tapi jangan sampai luka. Ya, sekeras mungkin. Kalau dirasa sadar Miki, ganti. Bilang, orang tua aku tidak akan marah Ji. Begitu. Jadi begitu cara kerjanya. Kita kenali dulu ini pikiran-pikiran tidak baik begini. Semisal ini apa? Yang kedua. Saya takut tidak naik. Saya takut tidak naik kelas. Nah, saya takut enggak naik kelas, enggak bakalan naik kelas Kak kayaknya deh. Langsung cubit tangan tak begini. Bilang, "Oh, bisa juga coba di remedial. Bisa juga coba biar naik kelas, Kak." Kan itu pikiran-pikiran yang baik toh. Nah, nanti kalau sudah mikir berpikiran begitu, ku jamin 100% enggak bakalan menangis lagi. Enggak bakalan menangis sih karena ini. Ku jamin. Nah, gitu. Selanjutnya ya memang kalau apa ya? Memang kalau dibayangkan memang kayak apa di lagi kemana-mana pikiran, lagi ada masalah terus tiba-tiba cubit tangan. Itu kayak apa ya? Nggak bisa ki berpikiran ke situ. Kayak belum sempat ke cubit tangan menangis maka. Cuman kalau kita berlatih terus satu minggu ini saja, satu minggu. Kira-kira satu minggu ini ada ndak masalah yang dibuat nanti? Saya ada. Ada toh? Oke. Nah, kalau begitu Ki coba Ki latihan. Ya, Anda mesti tiap ada masalah biar lalu Ki di rumah tuh, atau keadaan apapun itu. Coba latihan dulu kayak yang ini tuh. Ditulis-tulis itu pikiran tak nanti di rumah, ditulis misalnya ada 10. Nah, biar itu toh, kalau sudah Ki tulis, coba Ki begini. Langsung cubit. Begitu terus langsung ganti dengan pikiran yang positif. Kan ini pikiran negatif tuh yang ditulis. Terus kalau sudah dicubit, baru diganti ke pikiran yang positif. Nah, ku jamin 100% kalau latihan kayak begitu, seminggu bakalan berhasil. Nggak bakalan menangis lagi. Janji. Serius, Kak. 100%. Karena sudah ada penelitiannya begitu dan bahkan dia lebih cepat lagi. Begitu. Nggak sampai 1 minggu dia sudah Oke, jadi ya pada akhirnya ini pelatihan Ji sebenarnya dibiasakan bagaimana kan nama begini. Kita ini hobi kita menyanyi tuh dan juara 1 Ki. Berarti jago dong, Itu butuh latihan enggak? Butuh. Nah, gitu. Sama juga dengan teknik ini. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau terbiasa, kalau kita mau jago, harus latihan. Jadi saya harap Peter pulang ke rumah, mulailah tulis-tulis pikiran-pikiran yang tidak baik tentang masalahnya. Kalau sudah kita latihan, cubit itu diri kan sudah disepakati itu, cubit, kemudian ganti dengan pikiran yang baik, begitu. Ku jamin 100% yang ku bilang tadi itu bakalan berhasil, Peter. Oke. Jadi saya rasa itu teknik yang bisa ku kasih. Kira paham juga kan? Paham? Oke. Kemudian kalau sudah paham, kita tutup saja proses konseling ini. Karena ini juga sudah lewat waktunya ya, sudah lewat tadi 40 menit dan saya mau Peter lakukan ini 1 minggu, terus tulis itu di kertas-kertas yang sudah aku jelaskan tadi toh, mengerti gitu? Terus kembali ke sini, berhasil enggak tulis. Kalau semisal berhasil Kak ganti pikiran ini centang i, berhasil. Kalau enggak berhasil Kak ganti ini apa bentuk X, nanti kita carikan solusinya itu begitu. Paham Jiki? Jadi pulang ke rumah selama 1 minggu ini kita belajar, kita latihan tentang yang sudah aku jelaskan tadi begitu Peter. Oke. Kemudian sebelum kita benar-benar mengakhiri proses konseling ini, bisa enggak kalau Peter simpulkan apa yang didapat dari awal
dari bagaimana masalahnya Peter, dari bagaimana seberapa paham Peter tentang masalahnya, terus seberapa paham Peter tentang teknik yang ini tadi. Bisa? Sedikit saja, yang penting ada. Sedikit saja, yang penting ada. Bisa? Bisa mungkin dulu dari masalahnya. Ini masalahnya apa sih yang dari awal? Kan ini masalah saya sering menangis karena Saya sering menangis. iya, hal-hal mau hal kecil Suara, besar suara. tuh Kak. Ya. Jadi yang saya bisa simpulkan itu saya berharap saya bisa mengganti pikiran-pikiran negatif itu Ya, betul. dengan pikiran-pikiran positif dengan cara yang tadi kita jelaskan Oh ke Kak. iya, oke. Berarti Peter ini paham nih? Paham. Oh, berarti alhamdulillah, puji Tuhan. Kita sudah paham. Kemudian kan kita juga sudah tadi tuh. Itu nanti Peter kayaknya sudah mau masuk kelas ya ini. Karena ini sudah jam 10.50, sudah habis jam P5. Itu nanti bakalan kukirimkan ke link, itu link evaluasi. Evaluasi proses konseling kita ini. Itu nanti pertanyaannya mencakup kayak bagaimana cara aku terima apakah saya ini orangnya jahat, apakah saya ini orangnya baik, dan apakah saya dapat pengalaman baru begitu. Itu nanti kita centang dari skala 1 sampai 4 begitu. Jadi aduh. Jadi itu ada nanti skalanya 1 sampai 4 begitu toh. 1 itu paling tinggi, 4 itu paling rendah. Jadi kita nanti centang itu bakalan kukirimkan ke link evaluasi. Ditahu sih caranya toh? Kayak ya begitulah. Oke. Kemudian sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Ya. Oke, mungkin bisa saya akhiri proses konseling ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Peter sudah mau berbagi di sini, dan minggu depan jangan lupa kesini lagi ya. Kesini lagi untuk melapor itu tadi. Oke. Nah, mungkin saya rasa cukup untuk hari ini Peter. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Oke, mungkin bisa kembali ke kelas Peter. Oke, Peter. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Belajar apa tadi? Matematika. Matematika. Bagus enggak pelajaran? Iya. Bagus. Dia suka matematika? Enggak terlalu sih. Enggak terlalu tapi suka. Ada enggak ulangannya minggu terakhir ini? Minggu kemarin pas tak bertemu itu ada enggak ulangannya? Enggak ada. Terus pelajaran matematika itu susah enggak? Susah. Pelajaran apa yang paling susah? Matematika, bahasa daerah. Enggak, maksudku di matematika itu apanya yang susah? Aljabar belajar Ki. Kayak FPB, KPK begitu belajar nih. Susah. Kalau pangkat-pangkat itu sebenarnya saya agak kurang juga matematika. Cuman kalau bahasa Inggris ya bolehlah sedikit. Ada pelajaran bahasa Inggris? Ada. Suka? Enggak. Kenapa? Susah. Mana susah sama bahasa daerah? Dua-duanya sih. Lebih susah bahasa daerah. Ya tapi enggak apa-apa sih, balik lagi ke diri kita. Bagaimana mau toh? Oke. Ya, jadi sebelumnya mau kusampaikan tujuan kita itu di sini adalah untuk itu yang sudah kusampaikan minggu lalu toh. Kita akan adakan pertemuan lagi 1 minggu ke depan, dan ini sudah hari apa ini? Hari Kamis depan. Jadi Peter tugasnya di sini adalah memberitahukan saya bagaimana perkembangannya tentang teknik yang sudah saya ajarkan kemarin itu. Oke. Bisa? Bisa, oke. Kayak yang teknik yang kita ajarkan kemarin itu Kak. Sabar. Nanti saya tanya, nanti saya tanya. Ya, oke. Kita kayaknya siap nih. Jadi begini Peter, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita ada beberapa dulu yang harus saya sampaikan ke Peter ya, terkait asas-asas itu yang kemarin sudah saya sampaikan toh. Yaitu yang saya sebutkan beberapa lah asas kerahasiaan itu toh. Ya kita jaga rahasia di sini. Jadi fokusnya sama-sama sama-sama diskusi untuk jaga rahasia ini. Oke. Kemudian posisi duduknya sudah bagus. Oke. Kemudian minggu lalu itu sebenarnya saya lupa ternyata buat kontrak waktu sama kamu. Kontrak waktu toh harusnya tuh gue bilang 40 menit. Dan ya sebenarnya selesainya tuh 47 menit ya. Enggak apa-apa gitu kah kalau lewat-lewat begitu? Oke.
Jadi kalau untuk pertemuan kedua ini kurang lebih waktunya itu kurang lebih 20 menit. 20 menit kurang lebih, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Jadi bisa Ji. Bisa, sukarela. Oke. Kemudian kan minggu lalu itu ada acara pemilihan ketua OSIS. Paslon berapa yang menang? 1, 2. Belum ya Kak, tadi tuh masih debat. Masih debat. Minggu Yang lalu. minggu lalu masih debat. Oh. Berarti pengumumannya 2 minggu ke depan lagi atau 1 minggu? Selesai ulangan Oh, semester. ulangan akhir semesternya minggu depan di. Ya. Oke. Ya, saya juga sebenarnya kalau ulangan Megi enggak ada maka di sini. Jadi enggak bisa maka juga lihat-lihat lagi, lihat-lihat siswa lagi. Ya, ada sih rasa kangen sedikit sama ruangan ini, tapi mau dia apa? Kita enggak rindu sama saya nanti. Nggak tahu nih. Ayo, oke. Kemudian sebenarnya kemarin itu ada teman tak yang siapa namanya Maulana, ada Maulana. Itu teman tuh sebenarnya kemarin yang mau ke cuman ternyata dia ndak terlalu anu ji masalahnya. Jadi saya pilih Ji karena ya itu masalahnya ini kurasa agak sedikit agak harus memang ditangani begitu. Oke, mungkin bisa bisa Miki masuk ke tahap awal ini. Oke, kita akan rencananya di pertemuan ini kita akan mendiskusikan tentang keberhasilannya Peter di pertemuan kemarin dalam seminggu terakhir ini begitu. Oke, yang pertama bagaimana pengalamannya setelah melakukan ini? Apakah lancar Ji atau ada hambatan? Lancar. Lancar. Oke. Bagaimana bisa diceritakan mungkin? Itu berhasil enggak? Ada yang berhasil? Berhasil Kak. Berhasil. Dari 1 sampai 4 berapa keberhasilannya? Dari 1 sampai 4 berapa? 3. Berarti ya lumayan ya. Kenapa tiba-tiba ada Kenapa tiba-tiba ada OSIS lagi? Enggak tahu. Oh. Kita lanjut saja di. Enggak terganggu aja sama di luar toh. Oke. Kemudian ini bisa diceritakan mungkin kan dibilang kita dari 1 sampai 4 3, berarti ini bisa disimpulkan kalau ternyata ini berhasil. Nah mungkin bisa coba ceritakan apa yang berhasil sih, dapat lagi masalah minggu ini. Oh ya, coba mungkin bisa dicerita. Itu masalahnya kan berkelahi Kak sama teman itu Kak. Berkelahi bagaimana itu? Atau cuman cekcok gitu? Iya, cekcok. Oh iya. Terus di situ kayak saya merasa bersalah, terus saya berpikir bisa tidak temanku ini kayak maafkan Kak, kayak mungkin kayaknya enggak maafkan malah lagi, tapi tiba-tiba saya kepikiran itu kayak cubit tanganku yang seperti kita kasih tahu minggu lalu Kak. Nah dan ternyata berhasil itu Kak. Tiba-tiba saya berpikir kayak ini temanku bisa maafkan Kak kalau saya minta maaf sama dia. Oh, jadi kita ini masalahnya cekcok sama dia. Kenapa deh? Ketua kelas. Duduk mungkin situ duduk. Itu ada yang aku bilang tadi. Moki kah? Moki juga ikut yang pelatihan itu? Enggak. Datang Kak. Dipikir-pikir nanti. Oke. Kita lanjut nah. Begini, kan tadi Peter bilang ada cekcok sedikit sama temannya. Itu ada cekcok sedikit, terus muncul itu pikiran negatif, bilang nggak bisa berteman. Cuman Peter cubit tangannya, terus diganti ke pikiran yang positif. Berarti berhasil ya? Berarti berhasil. Oh, ada nggak yang masalah-masalah lain lagi yang muncul seminggu ini? Ada? Atau mungkin kayak pikiran-pikiran yang baru muncul lah dari masalah-masalah yang lalu-lalu ada? Contohnya? Kayak susah mengganti pikiran kayak dari pikiran negatif ke positif. Contohnya bagaimana? Pikiran apa? Tentang apa? Ulangan lagi ya? Atau buku hilang lagi mungkin? Iya. Ada hilang lagi? Iya. Buku apa? Dicetak? Diganti lagi 50.000 lagi? Oke. Kalau aku tanya hambatannya apa sebenarnya? Hambatannya Peter susah untuk ubah ini. Stres. Sebentar sekali. Apa? Itu bukunya hilang, ganti lagi 50.000 lagi. Minta uang lagi di mama. Dimarahin enggak? Iya. Dimarahin lagi. Mau lagi kasih hilang buku? Bercanda. Oke.
kan sudah kita dijelaskan hambatannya tadi itu susah ubah pikiran negatifnya ke positif, tapi ada aja yang berhasil. Dan kutanya kita tadi dari 1 sampai 4 keberhasilannya itu 3. Berarti kalau itu Peter berhasilnya, itu Peter cekcoknya sama temannya lama lama tapi baru diubah pikirannya, atau pada saat itu juga? Pada saat itu juga. Itu pas hari apa? Hari Jumat, hari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti 5 hari. Berarti kurang 2 hari. Oh, berarti lumayan lumayan berhasil ini anunya. Oke. Kemudian coba kita refleksi sedikit lah. Pikiran-pikiran apa yang biasanya sering muncul? Pikiran negatif apa? Kayak kan ini minggu depan saya mau lomba kak. Kan ini minggu depan saya mau lomba. Ya. Terus kayak saya baru pikir, Lomba nyanyi. Iya. Ya. Terus ini kayak saya berpikir kayak pesertanya kayak semakin banyak, jadi saya berpikir kayak mungkin saya tidak akan menang gitu. Suara. Kan saya kayak berpikir toh kak, kayak saya minggu depan sudah mau lomba tapi pesertanya makin banyak, jadi kayak saya berpikir kan saya tidak bisa menang. Oh, jadi pikiran negatif yang muncul di minggu ini itu Peter mau ikut lomba lagi, lomba nyanyi, dan pesertanya ini dari banyak kecamatan, bukan cuma Tamalate saja. Dan Peter agak minder di situ. Itu ndak bisa diubah berarti dong, karena Oke, nanti coba kita coba kita diskusikan lebih lanjut lagi, oke. Kemudian coba, tapi paham ya gitu bagaimana itu teknik thought stopping yang kuajarkan kemarin, karena berhasil Miki juga begini toh. Oke. Coba mungkin di sini untuk apa ya? Untuk mengcover, untuk membantu teknik ini agar lebih berhasil. Mungkin bisa kita coba dengan apa ya? Kayak coba buat kata-kata positif lah tentang diri saya, tentang diri kita sendiri toh, bilang saya sebenarnya enggak begitu Ji. Saya sebenarnya ini bisa, saya bisa keluar dari masalahku. Jadi kita ini buat motivasi ke diri kita sendiri. Karena kan kita bilang kalau ke orang lain itu tidak ada yang tahu mas. Astaga. Oke, Peter, bisa kita lanjut ya? Ada gangguan tadi sedikit karena mau buat kegiatan besok hari Jumat. Mungkin mau ikut? Boleh. Oke. Oke, jadi kan kita mulai Kita lanjut maksudnya. Itu ada tadi dijelaskan keberhasilannya, ada dijelaskan hambatannya, ada dijelaskan juga kayak tantangannya. Oke. Jadi kusimpulkan pertemuan kita pada hari ini tuh bisa berakhir. Nah, kenapa bisa berakhir? Karena tadi kan Peter sudah berhasil lakukan satu teknik, satu apa ya? Satu kali berhasil toh dicubit dirinya, terus diganti pikiran negatif ke positif begitu. Nah, itu ya langkah yang baik. Apalagi Peter lakukannya cuma 5 hari. Nah, itu apa ya? Tergantung cepat. Jadi bisa saya simpulkan Peter ini sudah bisa lah untuk mengatur emosinya. Dalam hal ini kan menangis. Jadi saya harap kedepannya Peter bisa terus latihan tentang ini, latihan kedepannya bagaimana untuk istilahnya mempertajam lah atau memperkuat ini kan seperti halnya menyanyi. Kita perlu latihan. Jadi saya harap Peter begitu terus latih terus itu sehingga Peter tidak menangis lagi. Nah, minggu depan coba mungkin ku kasih lagi berlatih lagi selama 1 minggu ini. Kalau dapat lagi masalah begitu lagi ya, saya yakin pasti Peter bisa lakukan bukan 1 kali, bahkan bisa mungkin sampai 5 kali. Sampai 5 kali begitu, saya yakin pasti Peter bisa, karena Peter ini anaknya pintar, anaknya menurut, anaknya juga ya terbuka ke saya, anaknya juga asik, apalagi pintar nyanyi sama pintar gambar. Oke. Jadi saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan Peter ke kamu. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa berbuah amal dan bisa dipakai untuk Peter ke depannya. Bagaimana caranya Peter mengatur waktu, bagaimana caranya Peter mengatur masalahnya, mengatur emosinya bagaimana, dan ke depannya begitu. Jadi Peter mungkin bisa untuk ini. Bisa. Minggu depan saya minta kembali lagi. Bawa begini kayak apa ya? Tulis lagi begitu.
Terus mungkin ada yang berhasil tak beberapa toh. Kan ini sekarang satu. Terus kan ini yang berhasil satu. Mungkin minggu depan yang berhasil tuh bisa 3 atau berapa begitu. Bisa toh? Oke, jadi saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini, Peter. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Karena kebetulan Peter juga saya pinjam tadi cuma beberapa menit dari guru, dan harusnya saya kembalikan mic sekarang ini karena ini juga sudah berapa ya? Sudah 15 menit. Sudah 15 menit kan saya bilang tadi di awal waktunya itu kurang lebih 20 menit. Jadi proses konseling ini saya akhiri. Tapi sebelum itu akan saya kirimkan lagi link evaluasi lagi kayak kemarin, kayak minggu lalu. Masih diingat itu? Caranya mengisi bagaimana begitu? Ya, cara tak mengisi kemarin itu lumayan sih, lumayan senang Kak karena kita isi semua jadi. Ya, berarti saya ini orangnya baik ya. Iya. Disuka sih Kak. Nah, maksudnya suka ya. Oke. Jadi proses konseling ini saya akhiri di pertemuan ini. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Peter sudah datang ke sini sukarela membantu saya, berbagi kepada saya dan juga terbuka kepada saya. Saya harap Peter selalu menjadi anak yang dibanggakan orang tua, selalu bisa juara kelas, selalu bisa buat apapun yang dimau, selalu bisa terarah, selalu punya aturan, selalu disiplin dan selalu jaya lah ke depannya. Oke. Mungkin bisa Miki kembali ke kelas tak? Saya antar Kina karena tadi aku pinjam Ki di wali kelas tak. Oke. Terima kasih Peter. Iya. Oke. Ayo nih, kembali ke kelas.